Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narumi Sari Satonoga dengan NPM B1A020161. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perbandingan hukum pidana tentang istilah dan pengertian perbandingan hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan istilah dan pengertian perbandingan hukum pidana. Perbandingan hukum pidana adalah membandingkan sistem dan ketentuan pidana di berbagai negara. Perbandingan hukum pidana ini dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu hukum pidana, yang dimana dapat menjaga harmonisasi hukum antar negara dan memberikan pengetahuan tentang hukum perantara dan perantaranya. Di sini ada istilah perbandingan hukum pidana, yaitu satu, Inggris yang disebut dengan comparative law. Yang kedua itu ada Perancis disebut dengan droit comparatif. Yang terakhir itu disebut dengan Rechtsvergelijking dari Belanda. Istilah dan pengertian perbandingan hukum pidana, terdapat dua istilah terkait perbandingan hukum pidana ini, yaitu ada yang menggunakan istilah comparative law dan foreign law. Para ahli berbeda pendapat terkait pengertian perbandingan hukum pidana. Di antara kedua istilah tersebut, comparative law mengartikan sebagai perbedaan atau persamaan di antara hukum yang berlaku di sebuah negara dengan hukum yang berlaku di sebuah negara lain. Ini dilakukan agar menemukan solusi untuk membuat hukum pidana sebuah negara yang lebih baik, yang sesuai dengan kebiasaan dan masyarakat setempat, dan istilah ini juga disebut sebagai sebuah metode untuk menemukan atau membuat hukum. Sedangkan foreign law menjadikan perbandingan hukum pidana ini sebagai ilmu pengetahuan untuk mempelajarinya saja, atau sebagai info saja jika di negara lain itu hukum pidananya seperti apa. Modal untuk melakukan perbandingan hukum pidana ini ialah mengetahui sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, seperti mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil war yang menggunakan hukum tertulis sebagai asas legalitas hukumnya dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan lagi lebih detail comparative law, yang dimana dalam konteks hukum perbandingan pidana, comparative law itu mengacu pada studi tentang perbedaan dan persamaan dalam sistem hukum pidana di berbagai negara. Ini mencakup analisis tentang definisi kejahatan, sanksi, prosedur hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik mempengaruhi hukum pidana dan untuk mencari potensi reformasi berdasarkan praktik terbaik dari sistem lain. Oke, lanjut. Yang kedua itu Prancis atau disebut dengan droit comparatif. Droit compare atau comparative law merujuk pada bidang studi yang membandingkan sistem hukum yang berbeda untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara mereka. Ini mencakup analisis aspek-aspek seperti norma, prinsip, dan praktik hukum di berbagai negara atau yuridiksinya. Tujuannya itu satu, mengidentifikasi perbedaan, yaitu memahami bagaimana hukum diterapkan secara berbeda di berbagai sistem. Yang kedua itu menemukan persamaan atau mencari elemen yang serupa di berbagai sistem hukum. Yang ketiga itu reformasi hukum, yaitu memberi wawasan untuk memperbaiki atau mengembangkan hukum suatu negara dan mengambil pelajaran dari sistem lain. Secara keseluruhan droit compare ini berfungsi sebagai alat untuk memperkaya pemahaman tentang hukum secara global.
Selanjutnya di sini yang terakhir ada Belanda atau yang disebut dengan Rechtsvergelechking, yaitu dalam konteks perbandingan hukum pidana merujuk pada studi perbandingan sistem hukum pidana Belanda dengan negara lain. Tujuannya adalah 1. Menganalisis struktur hukum, yaitu memahami bagaimana hukum pidana di Belanda dibentuk dan diterapkan dibandingkan dengan negara lain. Yang kedua itu identifikasi praktik terbaik, yaitu menemukan elemen-elemen yang efektif dalam penegakan hukum pidana yang dapat diadopsi atau diadaptasi oleh negara lain. Yang ketiga, reformasi dan modernisasi, yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana berdasarkan temuan dari studi perbandingan. Dengan demikian, Rechtsvergelechking ini berfungsi untuk memperdalam pemahaman tentang demikian dinamika hukum pidana yang secara keseluruhannya. Di sini saya menjelaskan beberapa istilah yang sering digunakan dalam konteks ini meliputi yaitu ada hukum pidana material, yaitu mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan. Yang kedua itu hukum pidana formil, mengatur prosedur pelaksanaan hukum pidana termasuk proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Yang ketiga itu sistem hukum pidana, kategori besar yang mencakup hukum pidana dari berbagai negara seperti sistem common law atau civil law dan hukum Islam. Legal tradition atau kita sebut sebagai tradisi hukum yang mendasari suatu sistem hukum seperti tradisi Eropa, kontinental atau tradisi Anglo-Sakson. Yang terakhir itu sanksi pidana. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana bisa berupa penjara, denda, atau rehabilitasi. Studi perbandingan ini membantu dalam memahami bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya yang memengaruhi hukum pidana di berbagai belahan dunia. Selanjutnya di sini adapun pengertian perbandingan hukum pidana, yaitu studi yang membandingkan berbagai sistem hukum pidana dari berbagai negara atau yurisdiksi. Tujuan utamanya yaitu 1. Memahami perbedaan dan persamaan, yaitu menganalisis bagaimana kejahatan didefinisikan, sanksi yang diterapkan, dan prosedur hukum yang digunakan di berbagai negara. Selanjutnya yaitu identifikasi praktik yang dilakukan dengan cara yang terbaik, yaitu menemukan metode atau pendekatan yang efektif dalam penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan di tempat lain. Selanjutnya yaitu ada reformasi hukum, yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pidana berdasarkan pengalaman dan praktik di negara lain. Selanjutnya yaitu ada pengayaan pengetahuan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang konteks sosial budaya dan politik, mempengaruhi yang dimana hukum pidana yang dilanjutkan. Secara keseluruhan, perbandingan hukum pidana itu berfungsi untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hukum pidana beroperasi di seluruh dunia. Adapun pengertian perbandingan hukum pidana menurut 1. Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya Comparative Law 1959 berpendapat bahwa comparative law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya, dikatakan bahwa comparative law bukan suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum, atau disebut dengan is not a body of rules and principles. Lebih jauh, dikatakan pula, comparative law is the technique of dealing with actual foreign law, element of a legal problem, atau disebut juga dengan suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum. Menurut Sajipto Raharjo juga, perbandingan hukum merupakan kegiatan dalam arti membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan di samping perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang berasal dari negara berlainan. Perbandingan juga dapat dilakukan di dalam satu negara saja, khususnya suatu negara yang hukumnya bersifat majemuk. Bahkan, menurutnya, perbandingan dapat pula dilakukan terhadap sistem-sistem hukum yang mempunyai taraf kepositifan yang berbeda, serta antara hukum negara dan hukum di sektor swasta atau disebut dalam lingkungan perusahaan. Baiklah, segitu saja materi tentang istilah dan pengertian hukum perbandingan pidana. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.